Halo pejuang usaha, di video kali ini kita akan membuat donat premium. Perhatikan untuk teknik dan juga bahan-bahannya. Di sini kita gunakan tepung terigu protein tinggi. Ya, jadi tetap dominan tepung terigu protein tinggi untuk menghasilkan donat yang menul. Kemudian tepung protein sedang. Di sini saya gunakan 800 gram untuk protein tinggi, 200 gramnya tepung protein sedang. Lalu kuning telur, di sini gunakan hanya kuning telur, tidak menggunakan putihnya. Kemudian untuk ragi, saya pakai merek Mauripan, boleh pakai merek yang lain, mungkin Vermipan, Saf Instan atau yang lain juga nggak apa-apa. Kemudian ada vanili atau vanilla powder, kemudian juga ada improver. Improver itu ini salah satunya, jadi mereknya yang saya gunakan Baker Bonus. Bisa gunakan S500 ataupun merek yang lain. Kemudian jika ada untuk pelembutnya bisa gunakan Ibis Blue seperti ini kemasannya. Tapi jika tidak ada bisa digantikan dengan yang lain. Ini kebetulan punya saya juga habis. Jadi kita akan menggunakan penggantinya dengan menggunakan ovalet atau bisa SP atau TBM. Kemudian susu bubuk gunakan yang full cream, jangan yang skim karena rasanya kalau skim kurang enak. Kemudian gula pasir. Terus ini saya gunakan SP untuk pengganti Ibis Blue. Tapi kalau sudah menggunakan Ibis Blue tidak perlu menggunakan SP, jadi dipilih salah satu. Ini untuk garam. Lalu kita gunakan margarin. Saya pakai merek Blue Band, boleh pakai merek yang lain. Untuk airnya kita gunakan air es, air yang dicampur es batu, jadi harus air yang benar-benar dingin agar tekstur nanti elastisnya bagus untuk tekstur donatnya. Dan untuk aroma yang lebih enak saya gunakan Hammer yang cake. Bisa gunakan yang Nyonya Lim merek merek Nyonya Lim untuk condensed milk ya, kalau nggak salah condensed milk itu juga bisa, atau Hammer ada juga yang susu juga boleh. Jadi merek apa aja boleh, yang susu atau cake atau vanilla tergantung sama selera aja. Ini semua bahan-bahannya, jadi nanti kita campur untuk tepung terigu dan bahan-bahan kering lainnya. Yang disendirikan nanti margarin, garam, dan SP, nanti dijadikan satu untuk yang ini. Untuk terigu dan bahan kering lainnya bisa dicampur. Ini beberapa, jadi untuk improver, untuk vanilla powder, ragi, susu bubuk, gula, ini bisa dicampur langsung nanti di dalam mixer ya. Ini untuk terigunya, jadi bisa langsung, tapi yang disendirikan ini. Dan untuk SP nanti bisa dicampur dengan margarin langsung juga nggak apa-apa. Sebelum kita mixer, aduk dulu menggunakan spatula agar gula, ragi, dan tepungnya itu bisa menyatu. Kemudian bisa nyalakan mixernya dengan speed 1 saja untuk membantu agar lebih mudah bercampur untuk bahan keringnya. Setelah itu bisa mulai masukkan kuning telurnya. Di sini untuk kuning telur kita gunakan 100 gram itu ditimbang ya. Jadinya hanya kuning telur dan ditimbang. Masukkan secara bertahap. Masuknya pelan-pelan, jadi nanti akan benar-benar rata. Jangan langsung dituang 5-5-nya, atau misalnya telurnya ada 2, 3, 4, itu yang penting jangan langsung semuanya, satu-satu aja, pelan-pelan agar dia nanti bisa benar-benar rata.
Kemudian saya akan mulai masukkan untuk flavornya. Ini saya pakai yang cake untuk merek Hammer. Kita masukkan. Fungsinya untuk memberikan aroma yang lebih enak. Jadi nanti dari baunya, dari aromanya itu akan sangat pengaruh dan ada rasa kayak susu gitu yang lebih pekat dibanding dengan susu biasa. Lanjutkan masukkan air esnya perlahan-lahan. Ingat perlahan-lahan, jangan disiram, nanti bisa jadi bubur adonannya ya. Sering kali ada yang gagal nanya ke saya hanya karena masalah ini. Jadi salahnya hanya karena airnya langsung disiram. Usahakan pelan-pelan seperti ini dengan mixernya tetap jalan. Kalau ngadon pakai tangan juga airnya masuk pelan-pelan sambil tangannya ngadonin gitu ya. Jangan tepung diem aja disiram air, nanti akhirnya jadinya lembeknya itu udah kayak bubur, akhirnya susah, mau diulenin juga nggak bisa, dibentuk juga nggak bisa. Di sini nanti airnya itu bisa dikurangi sedikit dulu, ditahan. Kalau memang nanti airnya itu ternyata kurang, baru bisa ditambahkan. Setelah setengah kalis kita matikan mesinnya, kita cek. Nah ini ternyata kan masih kurang airnya, jadi dia masih kaku, keras, dan belum bisa halus. Di sini saya akan tambahkan lagi sedikit air, kira-kira sekitar 10%-nya dulu. Kalau tadi airnya sekitar 460 gram, berarti kita timbang lagi maksimal 46 gram. Jadi kalau bisa masukinnya separuh dulu, dilihat dulu, kalau sudah cukup baru kita hentikan, atau kalau kurang kita tambahkan. Lalu kita masukkan margarin, SP, garam. Jangan lupa selalu diingat bahwa garam tidak boleh sampai bercampur dengan ragi. Jadi masukkan garam terakhir bareng margarin. Kalau garam masuk bersama dengan ragi di awal, nanti raginya mati. Kalau raginya mati nggak bisa ngembang rotinya. Itu ya pemahamannya. Jadi harus diperhatikan, walaupun garam termasuk bahan kering, tapi tidak perlu dicampur dengan ragi dan teman-temannya di awal. Sebaiknya taruh garam di belakang bersama dengan margarin. Ini kita mixer terus sampai dia nanti benar-benar kalis. Kita bisa cek beberapa kali untuk pastiin dia sudah kalis atau belum. Kira-kira mixer itu sekitar 15-20 menit biasanya sudah kalis, tapi tergantung dengan mixernya dan juga tergantung dengan kapasitas adonannya. Kita coba cek dulu sudah kalis apa belum. Kita lihat. Nah, seperti ini berarti belum kalis ya, kurang sedikit lagi dia kalis, tapi masih belum, dia masih robek. Dan kalau berkali-kali dicek itu tetap robek, berarti harus menambahkan lagi sedikit air. Ingat, sedikit air, sedikit. Hati-hati jangan juga sampai overmixing. Kadang-kadang karena terpaku berpikir kalau belum kalis, malah di mixer terus sampai di atas 30 menit, akhirnya malah adonannya panas dan tidak berhasil untuk kalis. Nah kalau kalis itu seperti ini ya, seperti ini, ditarik itu dia nggak robek, dia melur. Nah kalau udah kayak gitu udah bisa diangkat, bisa dires untuk yang pertama. Jadi bisa diambil adonannya. Saya biasanya banting kayak gini dulu. Supaya apa? Nanti supaya adonan bagian atasnya itu mulus, bisa licin. Usahakan sampai mulus, ini fungsinya agar nanti waktu dicetak pun donatnya itu tetap mulus, sampai digoreng juga dia tetap mulus. Kan banyak yang selama ini mengeluh kenapa donatnya sering pecah atau bagian atasnya itu jelek. Ya itu salah satunya karena waktu roundingnya itu tidak sampai halus, sampai mulus.
Kemudian kita tutup, biarkan sekitar 10-15 menit. Saya tidak sampai 2 kali lipat atau sampai setengah jam atau lebih. Di resep lain mungkin ada yang menggunakan seperti itu, tapi saya tidak saran, karena buat yang kerjanya lambat nanti jadinya overproofing biasanya. Jadi cukup di-rest 10-15 menit aja, terus kita bisa timbang. Untuk berapa timbangannya ini terserah, saya pakai 40 gram. Perhitungan saya 40 gram itu kalau dikurangin lubang tengah dengan pinggiran itu nanti hasil akhirnya 35 gram, itu perhitungan saya. Tapi kalau nggak mau kehilangan yang buletan tengahnya, nggak apa-apa, buletin aja pakai jari. Jadi nanti kalau 35 gram ya utuh 35 gram, keuntungannya nanti hasilnya bisa lebih banyak. Setelah ditimbang terus dibuletin seperti ini, belakangnya rapat, terus dibuletin, di rounding jarinya kayak gini. Contohnya ini, jarinya dilihat, mungkin hasilnya seperti ini. Jadi penting ini roundingnya harus mulus. Kalau nggak mulus nanti hasil donatnya juga nggak mulus. Ya, kayak gini. Ini yang satunya. Jadi setelah ditimbang, dibuletin dari belakang kayak gini. Terus dibuletinnya gini. Nih hasilnya. Ya, hasilnya mulus. Permukaan harus mulus. Kalau nggak mulus nanti hasil donatnya juga kasar. Ya. Ini adonannya yang tadi sudah di rounding, yang sudah mulus dikasih terigu dulu biar nggak lengket. Terus untuk pemipih adonannya sampai dia pipih bisa dilebarin sedikit menggunakan rolling pin ya, seperti ini. Terus ini kita pepetin biar yang terbuang enggak banyak adonannya. Terus cetak. Nah, yang terbuang hanya segini, hasilnya bulat sempurna. Nah, ini hasilnya. Ya, dilanjutkan terus untuk yang lainnya. Hasilnya rata kan, dia nggak bergelombang karena kita presnya menggunakan ini. Kalau pakai rolling pin kadang-kadang ada yang bergelombang. Terus kalau mau giles atau mipihin harus sesuai urutan. Tadi yang pertama mana, itu harus sesuai urutan, jangan asal nanti ngembangnya nggak bisa sama. Kan
buangnya cuma sedikit. Setelah dicetak, adonan kita proofing biasanya sekitar 45 menit. Tapi kalau pengen waktunya lebih cepat, saya biasanya menggunakan air panas dalam panci seperti ini. Ini harusnya masuk proofer, tapi karena proofer sudah penuh dan pesanan saya banyak banget, ini saya ngakalin kursi itu saya cuci dulu, terus saya tutup plastik samping-sampingnya, terus bagian atas saya tutup dengan loyang ini. Jadi nanti yang bagian bawah sama bagian atas tetap dapat panasnya. Ini ya salah satu alternatif aja kalau memang posisinya sangat terpaksa. Kalau enggak ya enggak apa-apa, pakai suhu ruang aja. Yang penting adonan ini harus tetap ditutup plastik agar bagian atas tidak kering. Dan jangan lupa untuk bagian bawah, untuk loyangnya harus selalu ditaburi dengan terigu, biar nanti waktu dia sudah selesai proofing tidak basah, karena biasanya waktu mengembang itu bagian bawahnya agak basah. Kalau kita menggunakan terigu, dia nggak akan susah nanti waktu diambilnya, nggak akan lengket dengan loyangnya. Ini kalau waktunya goreng, kita buka dulu sekitar 5 menit di angin-angin. Setelah waktunya goreng, panaskan dulu minyaknya. Kita gunakan minyak donat, dan di sini spatula saya taburi dengan terigu untuk memudahkan kita waktu pengambilan donatnya, agar tidak lengket ya ini dengan spatulanya. Untuk minyak goreng donat, gunakan minyaknya itu agak banyak dan gunakan api kecil saja. Jangan sampai terlalu panas, karena nanti kalau terlalu panas donatnya itu bisa gosong, dan juga biasanya permukaannya itu ada seperti gelembung kecil-kecil, itu biasanya karena minyaknya yang terlalu panas. Ini kita coba dulu seberapa. Kalau sudah nanti baru kita masukkan. Jadi cukup panas tapi jangan sampai gosong. Minyak goreng donat keuntungannya karena dia ada di suhu yang sampai di batas 200 derajat, tidak akan mudah gosong, berbeda dengan minyak goreng biasa. Kalau minyak goreng biasa biasanya lebih cepat gosong karena dia hanya punya titik didih di sekitar 100 derajat. Ini kita masukkan untuk donatnya. Donat ini kokoh, kenapa? Karena waktu proofingnya pas dan adonannya juga kalisnya sudah benar. Ini hasilnya nanti seperti ini. Kalau yang di proofing hasilnya melewat-melewat atau terlalu lembek, itu biasanya terlalu banyak air atau karena terlalu lama memproofingnya. Itu harus diperhatikan ya. Usahakan juga tidak terlalu sering membolak-balik donat, karena nanti akan menyerap minyak. Kalau bisa 1 atau 2 kali sudah cukup. Yang penting hasilnya nanti white ringnya juga bisa didapat. Kita tinggal intip aja bagian bawahnya. Kalau memang masih belum, ya kita tunggu dulu. Tapi kalau sudah berwarna kekuning-kuningan, sebaiknya langsung dibalik. Terus nanti kalau sudah yang bagian bawahnya lagi sudah agak coklat, kita balik sekali lagi, langsung kita angkat. Ini saya tidak mencepatkan untuk durasinya, agar sama-sama tahu gimana prosesnya, terutama buat yang pemula yang belum pernah ngerti. Ini bisa dilihat step by stepnya ya, diperhatikan.
Kalau sudah, kita balik kembali. Nanti tinggal kita angkat setelah itu. Ini masih kita pastikan ya. Pastikan dulu, jadi kita tidak terlalu sering membolak-balik. Dari sini sudah terlihat bagian samping ada white ring. White ring ini menunjukkan bahwa adonan dan proofingnya itu sudah sempurna. Jadi itu untuk donat ditandai dengan adanya white ring. Coba dilihat, dari samping kita sudah bisa melihat untuk white ringnya. Kalau nanti di rumah belum ketemu white ring, berarti ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama, adonan mungkin kurang kalis. Yang kedua, waktu proofingnya mungkin ada yang salah. Dan yang ketiga, waktu goreng mungkin juga kurang minyak. Itu juga bisa. Setelah sudah matang, kita bisa angkat satu-satu. Ini kelihatan white ringnya kan di samping ya, dari atas sudah tetap kelihatan. Ini berarti adonannya itu sempurna. Hasilnya juga donatnya bagus sekali. Kita akan tiriskan menggunakan kertas merang. Tadi sudah saya jelaskan di bagian alat, kita akan gunakan kertas merang untuk menyerap minyaknya. Kalau nggak ada kertas merang, boleh alternatifnya pakai kertas nasi yang dibalik atau pakai kertas yang biasanya untuk nyerap minyak, itu nggak apa-apa. Apa aja, yang penting jangan kertas koran ya, karena koran itu sangat berbahaya karbonnya. Kemudian ini hasilnya seperti ini, mulus, menul, white ringnya juga sudah sempurna. Oke, bisa di-recook untuk resep kali ini. Kedepannya di part selanjutnya saya akan ajarkan cara menghias seperti ini ya, untuk materi selanjutnya. Terima kasih, selamat mencoba, saya tunggu hasil recooknya. Tetap semangat pejuang usaha, saya Meme, salam kreasi dapur usaha.